Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, Rohana Nurhalimah dan Serina Putri Lestari, akan menjelaskan materi kami yang berjudul Bani Abbasiyah. Baik, yang pertama adalah sistem pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem monarki hereditas. Sistem ini mulai digunakan setelah kepemimpinan dari Kekhalifahan Rasyidin, di mana pada sistem ini khalifah tidak lagi dipilih melalui mekanisme demokrasi, melainkan melalui penetapan oleh khalifah sebelumnya sesuai dengan garis keturunan Nabi. Saat itu, orang Abbasiyah merasa jika mereka lebih berhak menjadi khalifah sebelumnya sesuai dengan garis keturunan. Orang Abbasiyah merasa jika mereka lebih berhak menjadi khalifah selanjutnya karena mereka lebih dekat dengan keturunan Nabi. Selain itu, mereka juga merasa jika pemimpin dari dinasti Umayyah tidak cocok karena bertentangan dengan konsep Islam dan peradaban Islam. Aspek yang digunakan dalam mengembangkan pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek khilafah, kedua, aspek wizarah, ketiga, aspek kitabah, dan keempat, aspek hijabah. Pada awal mulai berdirinya dinasti Bani Abbasiyah berawal sejak runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Banyaknya konflik yang ada pada dinasti Umayyah menjadikan Bani Abbasiyah maju sebagai pengganti kepemimpinan umat Islam. Di bawah pimpinan Muhammad bin Ali al-Abbasi, gerakan Bani Abbas dilakukan dalam dua fase. Fase yang pertama adalah fase yang sangat rahasia, dan fase yang kedua adalah fase terang-terangan dan pertempuran. Dinasti Bani Abbasiyah mengalami masa kejayaan, yaitu di mana popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga sudah dibangun. Pada masa pemerintahan Harun yang dilanjutkan Ma'mun ar-Rasyid dikenal sebagai The Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam, di mana pada masa itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. Upaya yang dilakukan Harun ar-Rasyid dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam yaitu mengangkat wazir, mengembangkan ilmu pengetahuan, menjaga ketertiban dan keagamaan negara, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebelum Al-Ma'mun menjadi khalifah, ia dipercayai oleh menangani permasalahan di bidang pemerintahan. Saat itu, Al-Ma'mun diberi tanggung jawab sebagai penguasa wilayah Khurasan untuk mengkaji dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, Al-Ma'mun menyiapkan beberapa fasilitas, seperti menyediakan berbagai buku, membangun perpustakaan, serta membiayai penerjemahan buku-buku yang berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Penyebab kehancuran Dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran karena beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal meliputi perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri,
kemerosotan perekonomian, dan munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi perang salib dan serangan Mongolia. Yang terakhir adalah strategi politik sistem terbuka, ekspansi wilayah, dan perkembangan peradaban Islam. Yang pertama, untuk strategi politik yang dijalankan salah satunya adalah kekuasaan sepenuhnya dijalankan oleh khalifah yang keturunan Arab. Yang kedua, memindahkan ibu kota ke Baghdad dan memberikan kebebasan berpendapat. Untuk ekspansi wilayahnya, luas kekuasaan Bani Abbasiyah juga bertambah mulai dari Hijaz, Yaman Utara dan Selatan, Oman, Kuwait, Irak, Iran atau Persia, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan. Dan juga meluas sampai Turki, Cina, juga India. Nah, untuk perkembangan peradaban Islamnya, pada dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan dari berbagai bidang, khususnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kebangkitan lumrah pada saat itu adalah umat Islam menyusun buku-buku ilmiah, mengatur ilmu Islam, dan menerjemahkan bahasa asing. Sekian dan terima kasih presentasi video dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.